Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, how are you today? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Okay, welcome back again with Bunda Nisa in English class. Before we start, let's say basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Okay, now we will continue our lesson still on lesson 3. Kita masih melanjutkan pembelajaran kita di bab 3. Okay, last week we studied about listening on page 47. Minggu kemarin kita belajar listening pada halaman 47. Ya, semua ananda sudah mengumpulkan ya tugasnya halaman 47. Nah, sekarang Bunda ada sedikit mengulas kembali halaman 47. Contoh nomor 1. Contoh nomor 1 itu there is a sofa in the living room. Ini kalimatnya ya. Nah, jadi sekarang kita akan belajar perbedaan there is dan there are. Nah, untuk nomor 2 ada pernyataan there are 2 pictures on the wall. Ya, kita bahas satu-satu ya. Ya, baik. Untuk pernyataan nomor 1 itu there is a sofa in the living room. Ada sebuah sofa di ruang tamu. Nah, kita menggunakan there is. Kenapa there is? There is ini bisa diartikan dalam bahasa Indonesianya artinya ada. Ada sebuah sofa di ruang tamu. Nah, kenapa kita tidak menggunakan there are seperti nomor 2? Ya, jawabannya karena kita menggambarkan sebuah sofa. Karena pernyataannya itu kan ada sebuah sofa. Jadi kita menggunakan there is. Jadi kita perbedakan is dengan are. Kalau is itu untuk singular, jadi artinya untuk satu objek. Ciri-cirinya ada atau en ya, sebuah. Kemudian nomor 2 itu there are 2 pictures on the wall. Ada 2 lukisan di atas dinding. Nah, karena di sini menggambarkan 2 lukisan, artinya lukisannya lebih dari 1. So, kita menggunakan are. Jadi there are. There is dan there are ini persamaannya ialah artinya ada, tapi penggunaannya saja. Kalau untuk there is itu untuk singular, menggambarkan sebuah objek, satu objek. Jadi kalau ada sebuah kita menggunakan there is. Kalau lebih dari 1, contohnya there are 2 pictures on the wall. Nah, berarti ada 2 lukisan, kita menggunakan there are. Okay, you can get it? Yes. Okay, itulah perbedaan antara there is dan there are. Okay, now we will continue on page 44. Kita lanjut ke halaman 44. Ya, you can open your book on page 44. Pada halaman 44 kita melihat sebuah percakapan. Nah, di sana ada Meilin dan Tigor, ya. Meilin dan Tigor. Oke, di sini ada Meilin yang berkata, where is the table? Nah, jadi kalau where is the table itu artinya di mana letak meja? Di mana meja? Nah, kita bisa artikan seperti itu ya. Where. Jadi untuk menanyakan di mana kita menggunakan where. Kemudian dijawab Tigor, it's in front of the TV. Itu it's ini maksudnya ialah
table. Jadi dia nggak menyebutkan table. Jadi dia menggantikan table itu dengan kata its, ya. Its itu artinya itu, bisa kita artikan itu ada di, in front of kita sudah belajar artinya di depan, artinya itu ada di depan TV, meja ada di depan TV. Nah, itu contoh percakapan jika kita mau bertanya dengan teman, misalnya where is the door, where is the lamp, where is the chair. Nah, kita jawabnya belajar yang kemarin ya, preposition, it's beside the TV atau it's beside the bookcase. Nah, jadi seperti itu percakapannya ya. Ada di halaman 44. Now, kita berlatih di halaman 45. Nah, jadi di sini kita mempraktikkan percakapan ya, seperti Maylin dan Tigor. Jadi ceritanya seperti ini. Picture A ini misalnya punya Maylin, dan di sebelahnya halaman 46 picture B itu punya Tigor. Nah, jadi mereka ini saling bertanya. Nah, jadi ada di sini kan ada ask this ya. Bisa dilihat ask this. Artinya tanyakan ini. Nah, jadi ini kan picture A ini punya Maylin. Jadi Maylin bertanya tentang ruang tamu punya Tigor. Punya Tigor itu di picture B. Jadi seperti ini kita buat percakapannya. Number 1, ada gambar radio. Where is the radio? Nah, jadi kita buat jawaban Tigor itu kita lihat di picture B. Where is the radio? Di mana letak radio? Ya, bisa the radio, atau kita ganti seperti di percakapan, it's on the table. It's on the table. The radio atau the radio is on the table. Oke, lanjut number 2. Number 2 kita buat lagi percakapan. Maylin menanyakan gambar lampu. Lampu bahasa Inggrisnya lamp, ya. Jadi where is the lamp? Kita lihat di picture B. Picture B, where is the lamp? Ya, it's beside the radio. Atau bisa lagi, jawabannya ini bervariasi ya. Bisa the lamp is beside the radio, atau the lamp is on the table, atau the lamp is in front of the TV. Jadi jawabannya bisa bervariasi. Bisa di samping radio, bisa di depan TV, bisa di atas meja. Oke, kita buat lagi percakapan untuk picture number 3, gambar topi. Kita lihat halaman 45 ya. 45 nomor 3 itu ada gambar topi. Kita buat percakapannya. Where is the cap? Where is the cap? Kita lihat di halaman 46 picture B. Where is the cap? Di mana topi? Ya, the cap is on the sofa, atau it's on the sofa. Oke. Nah, kita balik lagi nomor 4 halaman 45. Ada gambar lukisan. Lukisan bahasa Inggrisnya painting. Oke. Where is the painting?
Kita balik ke halaman 46. Di mana painting? Apa jawab Tigor? Ya, the painting is on the wall. Atau bisa lagi jawabannya, it's beside the TV. Atau di antara bisa juga, it's between the TV and bookcase. Lukisan di antara TV dan rak buku, ya. Oke, nah ini Bunda contohkan number 1, 2, 3, and 4 halaman 45. Nah sekarang your exercise is tanyakan yang ada di halaman 46 number 1, 2, 3, and 4. Nah ini lihat gambarnya di picture A, ya. Jadi ada 4 objek yang dicari. Dibuat percakapan seperti Meilin dan Tigor. Oke, jika sudah selesai, silakan nanti kumpulkan di Google Classroom-nya. Baik, sekian penjelasan dari Bunda. Jika ada yang mau ditanyakan, boleh WA ke Bunda. Bunda tunggu tugasnya. Kita tutup pelajaran kita hari ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bunda tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.